Silakan Bapak Ibu coba untuk menyisipkan karakter. Nah, ini ada yang bertanya, bagus sekali. Pak, cara membatasi waktu tayang bagaimana, Pak? Nah, itu di sebentar akan saya stop. Di anu ya, di video yang saya berikan itu ada penjelasannya di menit ke ini ya, ke 13 ya, itu ada pembatasannya. Jadi di timeline Bapak ya, di timeline itu ada pengaturannya ya. Kalau mungkin saya bisa share yang lain sebentar. Pertanyaannya bagus sekali Pak, bagaimana cara membatasi ya. Sebentar, saya buka dulu. Nah, ini ya. Sebentar akan saya tunjukkan. Nah, ini. Nah. Nah. Di menit ke-14 ada ya untuk penjelasan bagaimana mengatur timingnya. Ini. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ya. Untuk video, untuk karakter, ini mungkin nanti bisa menyusul ya untuk yang tadi bertanya untuk timing. Tapi di akhir
Halo. Nah, di sini kita bisa menambahkan teks. Nah, ya dengan cara klik teks. Ya. Kemudian dari teks ini bisa kita klik, ya. Kemudian kita bisa mengganti tulisannya, ya. Mungkin ditulisi selamat datang, kemudian di belajar animasi, ya, mungkin seperti itu. Sampai di sini silahkan Bapak Ibu mencoba. Apabila ada kendala nanti bisa ditanyakan, ya. Ini saya sambil membaca pertanyaan. Ini ada beberapa peserta yang menggunakan laptop atau menggunakan HP, ya, itu ternyata agak kesulitan, ya, terutama dari workspace-nya itu, ya. Itu karena layarnya lebih kecil, jadi tampilannya sangat berbeda dengan yang di PC, ya. Memang untuk pembuatan Google Site, kemudian Animaker itu direkomendasikan menggunakan laptop atau PC, ya. Nah, jadi untuk tampilannya juga enak, ya, seperti itu. Nah, ini ada yang bertanya, ada menggunakan HP bisa enggak itu, ya. Bisa, tapi tidak begitu leluasa, ya. Tidak leluasa karena kan layarnya kecil sehingga tidak recommended lah gitu, ya. Tapi untuk hanya mengenal interface-nya masih bisa lah. Tapi untuk pembuatan project saya tidak maksudnya tidak begitu itu, ya. Tidak rekomendasi lah, tidak saya rekomendasikan. Nah, ini ada beberapa peserta yang sudah bisa memasukkan karakter, menambahkan apa itu background dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang dari HP beralih ke laptop. Jadi untuk tadi ada yang pertanyaan sangat bagus dari peserta. Nah, di sini ada yang bertanya, Pak, apakah bisa auto save? Ya, ini memang bisa auto save, ya. Beberapa aplikasi yang online itu rata-rata sudah mendukung auto save, ya, gitu, ya. Nah, seperti itu. Ini ada pertanyaan, Pak, bagaimana cara setting durasi, ya, untuk menu keseluruhan? Ya. Nah, di sini untuk pertanyaan yang sangat bagus, ya. Untuk mengatur durasinya, ya, di video itu ada di ya. Jadi setiap durasi itu ada ini, ada pengaturannya, ya, ada pilihan scene-nya itu, ya. Nah, ini ada di sini ada min dan plusnya di pojok, ya. Di pojok kanan bawah itu ada tombol plus dan min. Kemudian di bawahnya ada zoom-nya. Ya, beda, ya. Kalau atas plus dan min itu digunakan untuk
pengaturan timingnya, ya, timingnya ini juga di scene-nya juga ada timingnya. Jadi untuk pengaturan keseluruhan, ya, itu tidak bisa secara langsung, ya, tetapi per sheet atau per slide. Slide ini ke setengah jam misalnya, kemudian slide berikutnya, mohon maaf, slide yang pertama 5 detik, kemudian slide berikutnya 5 detik. Kok misalnya totalnya ada 6, ya, berarti nanti otomatis ada sekitar 30 detik. Ya. Tetapi kalau kita ingin lebih pendek lagi durasinya, berarti kita perlu mengurangi durasi pada masing-masing atau salah satu slide yang ingin dibuat lebih cepat, ya, dan lain sebagainya. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan dari mau tanya kalau suara kok nggak bisa voice recordernya. Nah, di sini gampang. Ini baik, di sini untuk yang videonya, ya, yang recordingnya, yang recordingnya, yang recordernya ini saya sarankan terpisah, ya. Ini ada yang bertanya, Pak, kok nggak bisa voice recordernya? Ya, ini faktornya biasanya dari segi mikrofonnya, ya. Kabelnya juga colokannya itu mungkin, ya, perlu dicek. Dan juga kalau sedang nyambung di Zoom itu juga terkadang terkendala, ya. Jadi perlu dimatikan dulu Zoom-nya, baru recording. Nah, itu. Karena kalau pengalaman saya menggunakan handphone, sedang ada Zoom, ya, sedang ada Zoom, kemudian ada teman saya telepon di WA, itu benar-benar nggak dengar suaranya, karena audionya itu akan fokus ke Zoom-nya, gitu ya. Boleh dicoba, ya. Kemudian untuk yang khusus record akan kita bahas besok, khusus besok. Untuk hari ini kita akan fokus membahas ke ini, ya, memasukkan teks, kemudian merubah background, kemudian menambahkan karakter, dan juga animasi, dan juga untuk audionya hanya baru sebatas menambahkan backsound-nya. Ya. Baik, di sini ada pertanyaan, ya. Ini ada pertanyaan yang sangat bagus tadi, Pak, kalau memberi audio itu bagaimana? Besok pagi kita bahas, ya. Besok pagi kita bahas untuk menambahkan audio untuk sebagai penjelasnya, ya, gitu. Besok kita bahas. Atau mungkin kalau untuk hari ini bisa kita tambahkan, ya, bisa kita tambah, saya kirim link, ya, mungkin, ya. Sebentar, akan saya kirim link untuk mungkin peserta yang request, akan saya kirim link, tetapi akan kita bahas juga besok. Nah, ini akan saya share untuk referensinya, ya.
Ini ada beberapa karena beberapa peserta yang meminta, ini saya berikan referensinya, nanti bisa dipelajari. Nah, ini saya kirim di grup referensi rekam audio ya. Tapi saran saya untuk rekam itu zoom-nya dimatikan dulu ya. Nah, karena untuk rekam ini kalau zoom-nya aktif biasanya ganggu untuk audio yang lain. Nah, ini pertanyaannya sangat bagus. Pertanyaannya sangat bagus dari Pak Labib ya, dari Pak Labib dari Demak. Ya, ini dekat-dekat saja dari Mas Labib atau Mas dari Pak Abib Labib ya. Ya ini. Pak, apakah nanti mulutnya bisa menyesuaikan dengan suaranya? Kalau mulut bisa, ya. Kalau mulut bisa, tetapi untuk ekspresinya dari pengalaman saya belum bisa mendukung lah ya. Kita bisa nanti mungkin bisa menambahkan. Baik, pertanyaannya ini sudah sampai ke sana, ya berarti sangat cepat ya untuk penyerapan materinya. Baik, ini saya lanjutkan saja. Bagi yang lain, Bapak Ibu yang mungkin baru mencoba, silahkan apabila agak lambat, Bapak Ibu bisa langsung memutar video dari saya. Nah, ini untuk teksnya. Kemudian untuk menambahkan biar lebih cantik, ini saya tambahkan posenya, pose karakternya. Dan juga saya tambahkan untuk background-nya, ya, untuk background-nya. Ini Bapak Ibu bisa melihat rambutnya sudah saya ganti warna hitam. Nah, ini background-nya juga sudah saya ganti. Nah, di sini Bapak Ibu bisa play. Ini di sini untuk nge-play video atau slide yang ada di satu slide atau satu scene. Baik, yang lain ini ada yang bertanya. Nah, ini dari Pak Labib Demak ya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Ya. Untuk gerakannya bisa beberapa ya. Mungkin nanti di pertemuan kedua dan ketiga nanti kita akan bahas kombinasi dari gerakan. Kalau yang tadi kita hanya bisa memilih satu gerakan, tapi untuk yang besok kita bisa usahakan bisa variasi. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Sutarto Lampung. Apakah saya bisa masukkan karakter gambar saya sedang berbicara? Ya. Gambar dari Bapak yang sedang berbicara ya mungkin langkahnya Bapak bisa memasukkan ya, membuat dulu gambarnya. Kemudian dari situ Bapak bisa memberikan animasi berbicaranya dulu, kemudian diekspor berupa PNG atau berupa video, kemudian baru dimasukkan ke sini. Ya. Dan untuk
karakternya di sini bisanya default yang ada di Animaker. Sedangkan apabila Bapak bisa menambahkan, Bapak sedang berbicara di situ sebagai explainernya, Bapak bisa mungkin dengan cara memberi background ya, memberi background yang apa itu? Bisa memberi background hijau, kemudian background ini nanti bisa dihilangkan. Ya. Kemudian dari video tadi bisa dimasukkan, diinsertkan berupa video di dalam scene ini atau slide ini. Caranya menginsertkan video dengan cara diupload terlebih dahulu. Bapak klik video, kemudian setelah klik video, kemudian di situ ada tombol upload. Ya, ini ada tombol upload. Ini saya kirim gambar Bapak. Nah. Baik, di sini ada pertanyaan yang lain lagi. Nah, ini apabila keluar ada muncul di cancel atau started ya mungkin kalau ada tombol close-nya di close saja ya. Nah, ini maaf Pak muncul seperti ini bagaimana untuk menampilkan per halaman slide. Nah, untuk tombol slide-nya di sini Bapak ya, nanti saya kirimkan untuk membuat slide cara membuat slide baru. Nah, di sini ada tanda plus. Ini saya kirim gambarnya biar bisa terjawab. Nah, jadi di bawah slide itu ada tanda plus untuk bisa menambahkan lebih dari satu, ya. Lebih dari satu slide. Ya, di sebelah kanan itu ada tombol slide-nya. Baik, ini ada yang bertanya lagi. Cara menghilangkan gambar yang double bagaimana? Ya, ya berarti salah satu diklik, kemudian dihapus. Ya. Biasanya kalau pada saat menginsertkan itu 2 kali klik atau lebih dari 2 kali, biasanya karakternya bisa double. Kemudian dihapus. Baik. Ada yang lain lagi? Ya. Nah, ini terima kasih Bapak sama-sama. Kemudian ada yang bertanya lagi Ibu Koriah dari SMK Negeri 1 Balikpapan. Pak, untuk suara bisa bervariasi laki-laki atau perempuan, anak-anak, orang tua, dan lain-lain. Nah, ini karena suaranya kan nanti hasilnya record sendiri, sehingga saya yakin tidak ada masalah. Ya. Karena kalau kita menggunakan fitur text to speech, itu nanti suaranya jadi logatnya logat Inggris dan kurang bagus untuk diterapkan. Ya.
Baik, kita lanjutkan. Yang pertama tadi kita sudah membuat satu slide. Nah, untuk durasinya, Bapak Ibu bisa melihat di timeline. Kemudian dari timeline ini bisa kita geser kanan dan ke kiri untuk mengatur waktunya. Mengatur waktunya. Nah, itu. Kemudian berikutnya kita akan menambahkan juga setelah mengatur durasinya. Ini bisa secara custom. Bapak Ibu, saya boleh memberi pendapat bahwa pemberian timing ini saya rasa minimal diusahakan 5 detik. Ya, karena kalau hanya 2 detik nanti kan orang nggak bisa membaca juga. Jadi minimal satu slide-nya dibuat 5 detik. Jangan hanya 1-2 detik, nanti nggak bisa user friendly lah, artinya nggak bisa dinikmati oleh audiens. Nah, berikutnya untuk menambahkan slide, Bapak Ibu silakan klik di pojok kanan ini. Di bawahnya slide 1 ada pilihan tanda plus, sehingga apabila kita klik nanti akan membuat scene baru, ya, membuat scene baru atau slide baru yang kalau di PowerPoint ya. Nah, di sini nanti kita bisa membuat tampilan yang kedua atau slide atau durasi yang ke-5 sampai ke atas. Nah, di sini langkah pertama kita menyisipkan karakter ya. Karakternya kita buat setengah badan, kemudian rambutnya kita buat hitam. Ya. Di sini kemudian nanti kita bisa menambahkan teks yang ada di sampingnya. Kalau tadi teksnya kita mengambil template dari sini, kemudian kita bisa coba menambahkan teks yang ada di atas sini. Ya. Sehingga tampilannya nanti seperti ini. Nah, seperti ini ya. Silahkan Bapak Ibu dicoba membuat seperti ini, saya rasa tidak terlalu susah. Ini untuk scene pertama atau slide pertama, kemudian ada slide berikutnya. Ini belajar animasi. Secara default kita adalah 10 detik. Ya. Jadi kita dari 10 detik itu bisa menambahkan dan mengurangkan. Silakan Bapak Ibu dicoba, apabila ada kendala nanti bisa langsung ditanyakan melalui WA. Mohon maaf, ini dari Bu Koriah dari SMP Negeri 1 Tapin Selatan, Kalimantan Selatan. Jadi untuk suara memang rekaman sendiri. Kalau dari mesin Google-nya atau mesin text to speech-nya yang ada itu logatnya sangat jauh dari logat Indonesia ya, belum support logat Indonesia. Baik, ini ada dari Ibu Farihah SMK Negeri 1 SMK Negeri 1 mana ini? Nah, ini ada bertanya, saya udah coba copy paste ayat Al-Qur'an kok tidak bisa, Pak. Ya, nah di sini dari SMK Negeri 1 Balikpapan ya. Bu Farihah, saya sarankan dari Al-Qur'an tersebut tidak di copy paste langsung, tetapi dijadikan gambar terlebih dahulu, Ibu. Kemudian mungkin di crop dulu yang ayat yang mana yang mau diambil, baru kita masukkan atau kita import berupa gambar.
Kalau di komputer atau laptop menggunakan print screen ya. Kemudian mungkin di cropping di Photoshop atau mungkin di software editing yang lain. Kemudian setelah jadi, sudah siap, kemudian nanti kita pastekan atau kita importkan di Animaker. Baik, Bapak Ibu, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, nah ini ada yang tanya lagi dari Bapak Theo ya, dari Kediri. Ya. Nah ini kita punya peserta lagi, ya punya saudara lagi dari Kediri. Apakah pergerakan animasinya terbatas ya? Dan kalau gerakan tangannya dari kanan atau kiri bisa nggak? Bisa, ada flipnya Bapak. Jadi kalau karakternya diseleksi, itu ada pilihan flip. Ya. Nah, ini ada pilihan flip. Bisa sekali Bapak. Kemudian untuk custom, ya custom karena ini software yang mungkin secara custom mulai besok mungkin atau hari ketiga saya terangkan, misalnya orang diarahkan ke mana itu ya, mungkin customnya lebih ke sana. Kalau untuk frame by frame dan lain sebagainya itu untuk level yang lebih tinggi, ya, nanti berikutnya akan mungkin kita adakan lagi untuk acara, kita agendakan lah itu ya. Tapi tidak menggunakan Animaker. Nah, ini. Ini saya coba menjawab pertanyaan dari Bapak Theo dari Kediri. Terima kasih Bapak, pertanyaannya bagus sekali. Saya kirim screenshot-nya. Baik, ada pertanyaan yang lain lagi. Cara menampilkan scene di layar samping terlihat bagaimana Pak? Nah, ini karena menggunakan laptop atau HP ini ya? Oh, ini yang tadi ya. Scene di layar samping. Nah, ini coba menjawab. Jadi ada panelnya itu bisa di open dan di hide. Panel yang ada di sebelah kiri itu bisa di open dan di hide. Ini bisa di open dan di hide Bapak. Ya, saya coba kirim gambar. Saya mencoba menjawab pertanyaan yang lain. Bagaimana cara setting durasi? Ya, melalui timeline per scene-nya itu bisa diatur. Ya, bisa diatur untuk durasinya. Jadi diklik scene yang ingin diatur waktunya, kemudian diatur untuk durasinya.
Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan. Nah, ini kita live praktikum ya. Tetapi juga nanti ketika Bapak Ibu sempatnya nanti sore atau nanti malam baru mencoba, boleh nanti ditanyakan apabila ada kendala. Mungkin bertanyanya Pak, saya Bapak atau dengan Ibu ini dari mana, kemudian nanti boleh ditanyakan supaya nanti juga saya tidak salah memanggilnya ya. Kalau Bapak-bapak saya panggil Ibu atau mungkin sebaliknya itu. Baik, berikutnya. Baik, akan saya lanjutkan untuk materinya. Tidak ada pertanyaan lagi. Nah, ini di sini, nah ini untuk karena kita membuat teks sendiri, sehingga kita juga bisa menambahkan animasi. Dengan cara kita klik, kemudian di sebelah kanannya itu ada pilihan enter effect. Kalau Bapak Ibu main di PowerPoint, ya itu kan untuk memberi animasi teksnya ya sama aja di sini. Teksnya diklik, kemudian tinggal memilih animasinya. Ya. Jadi untuk animasi teks dan slide ada juga di sini Bapak Ibu. Kita bisa memilih teksnya, kemudian kita bisa memilih juga animasinya. Untuk memilih fontnya juga mudah, di sebelah kanan ini ada. Ya. Sebelah kanan ini ada font, kemudian transparansi, kemudian warnanya, jenis fontnya, kemudian untuk ini ya, untuk transisinya juga ya. Nah, ini untuk animasinya. Nah, yang sini saya ajarin, akan saya tambahkan juga untuk animasinya. Nah, silakan Bapak Ibu dicoba. Nah, kita juga bisa mungkin sampai scroll bawah ada pilihan untuk animasi-animasi yang lain. Nah, kemudian di scene terakhir, ya kita menambahkan karakternya saya buat sama. Bapak Ibu juga bisa memilih karakter yang berbeda juga tidak masalah. Tidak masalah. Kemudian ini untuk ekspresinya banyak sekali, bisa dipilih. Kemudian saya tambahkan teks. Bisa dari yang ada di template situ, juga ada yang bisa membuat teks baru. Ya. Nah, ini tinggal memilih efeknya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang perlu diperhatikan di sini adalah segi pewarnaannya. Ya. Bapak Ibu mungkin dari segi desain ya harus mementingkan keterbacaan dari konten yang Bapak Ibu sampaikan atau materi yang Bapak Ibu sampaikan. Ya. Jadi kalau terlalu rame juga kan ya nggak begitu enak dilihat. Ya.
juga harus memperhatikan nanti audiennya untuk siapa ya. Misalnya audiennya untuk mahasiswa ya, ya mungkin warnanya juga jangan terlalu banyak, jangan terlalu rame. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar untuk yang PAUD atau mungkin TK, mungkin selera warnanya banyak warna-warni, juga harus menyesuaikan target audiennya. Ya. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Ini akan saya buka pertanyaan selama 5 menit. Jika tidak ada pertanyaan, akan saya lanjutkan. Baik, ini ada yang bertanya, cara menghapus audio bagaimana Bapak? Ya, ini akan saya jawab. Cara menghapusnya dengan cara diseleksi saja ya. Di bawah ini ada audio. Nah, ini diseleksi, kemudian delete. Jadi audio itu warnanya biru ya, yang warnanya biru. Saya coba. Di layarnya di bawah ya, layarnya di bawah untuk audio. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Basaribu ya. Ini ada pertanyaan, Pak, kalau SIN 2 ketukar dengan SIN 1 bagaimana nukarnya? Kayaknya tinggal di drag aja, Ibu. Nah, diseleksi, ditekan, diklik kiri, kemudian di drag, diarahkan ke atas atau ke bawah. Jadi untuk SIN yang atas, yang samping itu ya, yang samping kanan itu diseleksi, didrag, kemudian setelah itu diklik ditahan, kemudian digeser ke atas atau ke bawah sesuai dengan urutannya. Baik. Baik, ini ada pertanyaan. Oke, sudah bisa Bapak, terima kasih. Ya. Sama-sama Ibu. Ya. Berikutnya akan saya lanjutkan ke materi berikutnya. Jadi yang terakhir ini kita bisa mengatur durasinya di tanda plus dan min sini dengan cara klik SIN berapa, kemudian diklik plus dan min yang ada di atas Zoom ini ya. Kemudian kita yang terakhir bisa menambahkan ya, bisa menambahkan transisi antar slide. Kalau di PowerPoint kan ada, jadi saya rasa tidak bingung. Cuma di sini transisinya agak keren-keren, kekinian itu ya.
Nah, ini. Nah, ini untuk materi yang terakhir ini kita bisa menambahkan terakhir dan juga bisa mengatur durasi antar scene, ya, antar slide. Nah, nanti berikutnya setelah ini kita bisa mendownload video yang kita buat melalui menu publish, ya. Baik, ini ada pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bapak Tarto dari Lampung, ya. Pertanyaannya bagus sekali. Mana durasi Nah, coba ini akan saya coba untuk di copy paste, bisa ada ya? Nah, bisa Bapak, ya. Ternyata dengan cara diklik, kemudian Ctrl C, Ctrl V, bisa. Ya. Saya sudah mencoba, saya kirimkan gambarnya. Dengan cara seleksi, ya, karakter, kemudian Ctrl C, kemudian Ctrl V. Ya, nanti otomatis dia akan menumpuk. Cuma kalau kita geser, ya, ya sama saja Bapak. Untuk dua karakter duplikasi tinggal dikopas lagi. Ya. Nah, ini untuk pertanyaannya yang sangat bagus dari Bu Koriah, ya. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Tapin Selatan, Kalimantan Selatan, ya. Pak, bagaimana publish-nya kalau hanya untuk pribadi? Nah, untuk publish-nya, untuk pribadi kan ada pilihan download itu ya. Nah, ketika download ini ya ada pilihan video pribadi, artinya untuk, nah, di sini ada pilihan download video. Download video ini artinya video ini hanya bisa kita download untuk kita sendiri. Hanya bisa kita download untuk diri kita sendiri, sehingga nanti hanya untuk dibatasi orang-orang yang kita hendaki untuk bisa mendapatkan video ini. Jadi tidak harus dipublish di YouTube. Ini dari Ibu Etik, ya, ada pertanyaan, ya. Terus, coba ditambahkan lagi, Ibu, ditambahkan audio lagi. Nanti biasanya akan muncul layar audio yang lain. Jadi ditambahkan audio lagi.
Nah, ini ada yang sudah berhasil, ya. Bagus sekali ini. Sudah berhasil jadi video. Baik, ada pertanyaan lagi dari nah, ini ada namanya, ya boleh. Oh ya, ini Ibu Wahyu Budiarti, ya, dari Banjarnegara, Jawa Tengah, ya, dekat Dieng ini ya, Bu ya. Pak, kalau SIN 1 kehapus, bisa dimunculkan lagi enggak ya? Kalau baru hanya beberapa langkah bisa di-undo, ya. Bisa di-undo, Ibu. Undo ya, maaf, undi ya. Dengan cara Ctrl Z, ya. Ctrl Z itu kalau di PowerPoint juga berlaku. Tetapi kalau sudah 1 jam yang lalu ya otomatis nggak bisa, ya. Apalagi sudah ditutup aplikasinya. Untuk menghapus bisa klik tombol delete. Baik Bapak Ibu, silahkan bagi yang belum dipublish, silahkan dipublish. Tetapi ini membutuhkan waktu yang agak lama, tergantung dari koneksi Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu caranya, ya, sudah tahu cara untuk publikasi. Ya, jadi yang terakhir kita sebelum mempublish kita bisa menambahkan audionya dengan cara klik musik kemudian pilih audio sehingga nanti bisa diputar itu bisa ada, nah ini ada celebration festivalnya atau ada audionya. Untuk durasinya kita tinggal di drag saja di ujungnya itu. Nah, ini sudah ada suaranya ini. Penempatan layar audionya juga penting ini. Kalau ditaruh di ujung, nanti juga bunyinya juga di ujung. Kita juga bisa mengatur audionya ya, bisa mengatur volumenya. Bisa mengatur volume yang ada di sini. Jadi kalau terlalu keras atau mungkin nanti ada beberapa video background dan juga voice over-nya atau rekamannya itu nanti bisa kita atur volume background-nya lebih rendah daripada volume audio record-nya. Nah, Bapak Ibu yang terakhir ya, yang terakhir di sini adalah bagaimana cara klik untuk publish ya. Bapak Ibu cukup diklik publish. Ini masih coba ngeplay. Ini bisa. Nah, di sini Bapak Ibu coba klik publish, kemudian yang saya garis bawahi adalah coba ngeklik download-nya, download video. Download video. Nah, klik. Kalau di sini Bapak Ibu pilih YouTube, nanti otomatis akan ke upload di akun YouTube yang Bapak Ibu buat untuk login. Ya, itu kan tadi loginnya menggunakan Google atau Gmail. Nanti otomatis juga ngupload ke sana, ya. Tapi saran saya di sini untuk awal, Bapak Ibu klik download saja, download video yang paling atas. Nah, nanti baru ketika sudah layak untuk diupload di YouTube, silahkan Bapak Ibu
baru memprosesnya. Jadi untuk prosesnya tidak terlalu lama, ya, karena hanya download saja, tidak mengirim ke. Nah, ini untuk ukurannya memang dimaksimalkan atau dibatasi maksimal 720 piksel. Tapi ini sudah besar Bapak Ibu, sudah layaklah untuk dipublis ke mahasiswa atau ke siswa didik Bapak Ibu atau ke klien itu sudah layak. Ya. Kalau ingin yang Full HD atau bahkan yang 4K ya, Ultra ini Bapak Ibu bisa berlangganan harusnya. Dan biaya langganannya juga saya rasa untuk nilai untuk proyek tidak terlalu mahal lah. Proyeknya misalnya sampai puluhan juta hanya bayar ini sedikit kan menurut saya enggak. Tapi kalau untuk kepentingan untuk apa itu ngajar, kepentingan untuk menyampaikan materi dan sebagainya aja tidak terlalu, saya rasa lebih bagus yang ini 720 cukup. Ya. Silahkan karena kan untuk yang agak lama. Tapi pengalaman saya tadi untuk downloadnya kurang lebih antara 5 sampai 10 menit. Dan itu tergantung dari koneksi Bapak Ibu dan juga tergantung dari durasi videonya. Kalau hanya 15 detik saya rasa kok cepat, tidak sampai 10 menit. Tapi kalau sampai setengah jam videonya durasinya otomatis ya setidaknya 1 jam sendiri untuk download. Bergantung kembali lagi ke koneksinya Bapak Ibu. Baik, ini ada pertanyaan yang sangat bagus lagi. Untuk timeline yang tertutup Bapak ya, ini dengan cara dinaikkan. Jadi untuk timeline-nya itu sebenarnya bisa di custom. Ya, ini modenya saya sarankan mode full aja ya. Mode full saja supaya nanti bisa kelihatan. Ya mungkin juga tergantung apa itu resolusi atau berapa inch laptopnya. Baik, ini ada pertanyaan yang sangat bagus ya. Pak, perkenalkan saya Bapak Tri Sutrisno ya. Saya dari Batam. Ya, ini kita punya banyak saudara ini dari luar Jawa. Dari Sulawesi, Kalimantan ya. Ini ada lagi dari Batam ya. Kalau memang pertemuannya offline ini pastinya sangat mahal transportasinya pasti ya. Dan juga waktunya juga banyak tersita ya karena perjalanannya juga jauh. Baik, ini ada cara save bagaimana Pak apabila sewaktu-waktu ada perubahan. Terima kasih Bapak, sama-sama. Ini auto save ya, auto save Bapak. Ya. Jadi tidak perlu di save. Ya. Cuma sebelum menutup kita kasih jeda dulu ya. Jadi jangan langsung diedit tutup, jangan, tapi diusahakan ada jedanya untuk waktu untuk biar dia nge-save.
Baik, setelah mendownload ya, setelah mendownload ini saya tadi membutuhkan sekitar 5 sampai 10 menit. Ya. Nanti Bapak Ibu ketika ada kendala di proses downloadnya, nanti silakan dikonsultasikan ke saya melalui WA. Ya. Jadi ketika klik download, nanti otomatis ada tampilan seperti ini Bapak Ibu, ada prosesnya. Kemudian jika berhasil, maka akan ada tampilan yang seperti ini. Ya, tampilan seperti ini, ada klik download, ada juga send via email, ada share sosial media, dan lain sebagainya. Nah, kalau tujuan kita untuk menghasilkan file MP4 yang bisa di-download tadi, artinya bisa diklik download tadi. Ya. Diklik download. Kemudian dia akan menyimpan seperti saat kita mendownload file-file yang lain. Ini akan mendownload di halaman berikutnya. Untuk durasi downloadnya tidak terlalu besar Bapak Ibu. Saya tadi untuk file hanya 15 detik ya. Itu kurang lebih menghasilkan file video dengan ukuran 842 kilobyte. Ya. Artinya apa? Artinya tidak besar banget. Padahal gambarnya kita bisa melihat gambarnya jernih. Ya, ini gambarnya jernih. Baik, saya tunggu 5 menit. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa bertanya. Ini waktunya akan berakhir. Untuk teknis absennya nanti akan kami bantu akan kami kirim linknya di mana ya, di WA, di grup WA. Nanti Bapak Ibu bisa klik untuk mengisi absensi kehadirannya. Bapak Ibu, apabila ada kendala untuk absensinya bisa ditanyakan ya, dikonfirmasikan supaya nanti bisa dibantu ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Nah, ini ada yang ingin bertanya dari Bapak Randis ya, dari Politeknik Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya, salam kenal Bapak ya. Izin bertanya Pak, bagaimana jika ingin save? Jika ingin melanjutkan kemudian hari ya. Jadi secara otomatis akan ke save Bapak. Tapi jangan langsung di close. Dikasih jeda sebelum itu. Ya, betul ya. Ini ada dari Bu Eti sudah mengirimkan gambar screenshot proses download. Nah, Bapak Ibu, nanti apabila ada kendala dalam proses downloadnya, Bapak Ibu bisa bertanya ke nomor saya ya. Nanti sampai malam juga tidak masalah ya. Insya Allah kalau bisa menjawab saya jawab ya. Seperti itu. Ini sambil menunggu pertanyaan yang lain 2 menit lagi ya. Akan saya tutup apabila tidak ada pertanyaan.
Baik, ini akan saya kirim link absensinya. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Untuk konsultasi tidak dibatasi di acara live ini, tetapi juga akan dilayani untuk di luar acara ya, sampai malam tidak masalah ya. Tetapi mungkin lebih baik juga disebutkan nama Bapak Ibu supaya tidak salah memanggil gitu ya. Lebih enaknya seperti itu. Ya. Demikian Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya ya. Kami berharap semua peserta yang mengikuti workshop ini semuanya bisa mengikuti praktikum dan juga setidaknya bisa membuat satu slide lah ya nanti, supaya nanti bisa bermanfaat untuk anak didiknya, untuk dirinya sendiri, untuk yang lain juga seperti itu. Demikian Bapak Ibu untuk kelas hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk besok kita lanjutkan mulai jam 9 sampai jam 12 dan juga untuk hari Senin. Ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.